Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiskaudia Makfira dari kelas 12 Keperawatan 2. Saya akan membacakan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang di mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. 2. Macam-macam hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam hak sebagai berikut. A. Hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan pada hukum dalam salah satu tatanan. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal lainnya. Hak moral adalah hak yang berperan dalam struktur moral. Hak moral didasarkan pada asas atau peraturan bermoral saja. B. Hak positif dan hak negatif. Hak positif berarti seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu, misalnya hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut, misalnya hak atas hidup dan hak mengemukakan pendapat. Hak negatif terdiri atas hak negatif aktif dan hak negatif pasif. Yang pertama, hak aktif atau hak independensi, yaitu hak untuk melakukan atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Yang kedua, hak pasif atau hak keamanan, yaitu hak untuk tidak diperlakukan orang lain atas aturan khusus atau dengan cara tertentu. C. Hak khusus dan hak umum. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, dalam hal pinjam-meminjam, maka orang yang meminjami berhak mendapatkannya kembali sesuai perjanjian. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu. Hak ini dimiliki seluruh manusia tanpa kecuali. Di Indonesia, hak umum sering disebut sebagai hak asasi manusia atau HAM. Yang D. Hak individu dan hak sosial. Hak individu adalah hak yang dimiliki individu terhadap negara. Negara tidak boleh mengganggu individu dalam mewujudkan hak-haknya. Sama halnya pada hak negatif, hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap negara saja, tetapi juga sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain. Misalnya, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Hak absolut. Hak bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja, tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Curzon mengelompokkan kewajiban menjadi 5, yaitu kewajiban mutlak, publik, positif, umum, dan primer. A. Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban seseorang terhadap diri sendiri yang tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak. B. Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum negara. C. Kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. D. Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada semua warga negara atau secara umum. Kewajiban khusus adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. E. Kewajiban primer, yaitu kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. 3. Pengertian hak dan kewajiban negara. Hak warga negara yaitu hak yang diterima setiap manusia yang berada di suatu negara tertentu.
Hak warga negara dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku di negara tersebut. Dalam kehidupan bernegara, setiap warganya wajib memperoleh hak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Contoh hak yang dapat diperoleh sebagai warga negara yaitu hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pelaksanaan hak warga negara harus diimbangi dengan kewajiban. Kewajiban warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara tempat tinggal. Menurut praktiknya, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab, maka hak akan datang sebagai balasan yang sesuai. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dijamin dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai dasar sila Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai dasar terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah, warga negara Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai individu. Berikut hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Yang kedua, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Yang ketiga, mengakui hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa sebagai hak pribadi. Yang keempat, mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Adapun kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksanya keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Yang keempat, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran. Kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. C. Sila Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan suku lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan sila ketiga, warga negara mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, memperkarya seni, budaya, daerah, dan budaya nasional. Yang kedua, setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama meskipun berada jauh dari tempat tinggal aslinya. Adapun kewajiban seluruh warga negara sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta keutuhan NKRI. Yang ketiga, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Adapun nilai-nilai terkandung dalam sila keempat sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, menghormati serta menjunjung tinggi setiap musyawarah. Yang keempat, keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menjunjung kebenaran prinsip bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Berdasarkan sila keempat, warga negara mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab. Yang kedua, memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Hal ini diwujudkan dengan adanya kebebasan dalam berpendapat dengan berorganisasi. Kewajiban warga negara sesuai sila keempat sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi atau golongan kepada pihak lain. Yang ketiga, mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugasnya. Yang keempat, mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima sebagai berikut. A. Menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan asal-usul lainnya. Yang ketiga, mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Yang keempat, berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. Hak warga negara yang tercantum dalam sila kelima sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup yang sama. Kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila kelima sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melatih hidup sederhana, hemat, tidak berlebihan, dan tidak boros. Yang ketiga, selalu bekerja keras. Yang keempat, menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.